bertemu kembali dengan channel Meja Kita. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Belanda dan Jakarta ternyata memiliki wilayah lebih rendah dari permukaan laut. Bahkan, Belanda sampai sekarang mampu menanggulangi banjir dengan efektif. Mungkin kamu sudah nggak asing lagi dengan negara Belanda. Ya, salah satu negara di Eropa ini terkenal dengan bunga tulip dan kincir anginnya. Negara ini juga pasti familiar di telinga kamu, karena pernah menjajah Indonesia di masa lampau. Belanda sama seperti Jakarta, adalah kawasan yang rawan banjir. Secara geografis, negara kincir angin ini merupakan daratan rendah dengan beberapa bagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Di Jakarta sendiri mempunyai berbagai faktor yang menyebabkan daratan menjadi lebih rendah dari permukaan laut. Dikutip dari berbagai sumber bahwa Jakarta sendiri mengalami penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh pola penduduk Jakarta sendiri. Contohnya, seperti pengambilan air tanah yang terlalu berlebihan atau melebihi batas ambang yang berdampak pada penurunan tanah di Jakarta. Sedangkan di Belanda, secara geografis merupakan negara permukaan rendah dengan kira-kira 20% wilayahnya dan 21% populasinya berada di bawah permukaan laut dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Kenyataan yang unik ini terabadikan dalam namanya Nederland dalam bahasa Belanda yang artinya negeri-negeri berdaratan rendah. Nama ini pun digunakan dengan beberapa variasi dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya. Sebagian besar daratan yang berada di bawah permukaan laut adalah hasil campur tangan manusia. Ini disebabkan oleh ekstraksi gambut yang meluas dan kurang terkontrol selama berabad-abad dan merendahkan permukaan setinggi beberapa meter. Bahkan di wilayah banjir, ekstraksi gambut tersebut dilanjutkan melalui pengerukan. Sejak akhir abad ke-16, reklamasi daratan dimulai. Belanda memiliki wilayah terletak di bawah permukaan air laut. Titik rendahnya adalah 6,7 meter di bawah permukaan air laut. Sementara itu, titik tertinggi berada sekitar 304,8 meter di atas permukaan air laut. Bahkan, Schiphol yang merupakan bandara utama di negara ini terletak di sekitar 3-4 meter di bawah permukaan air laut. Negara ini juga merupakan negara dengan ketinggian terendah di Eropa. Dilansir dari berbagai sumber, Belanda merupakan negara dengan bentang lahan yang sangat datar. Tidak seperti di Indonesia, negara ini tidak memiliki gunung yang bisa kamu daki. Tanahnya datar yang akan berdampak pada aliran air sungai menuju laut menjadi lambat. Kondisi tak menguntungkan ini dapat mengancam Belanda ketika musim penghujan tiba. Ini terbukti ketika banjir besar yang kemudian menghantam Belanda. Belanda pernah dihantam banjir. Salah satu banjir terburuk yang pernah dialami Belanda terjadi pada tahun 1953. Bencana tersebut menewaskan 1.835 orang, 70.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan total kerugian mencapai 1 miliar gulden. Sadar akan kondisi geografisnya yang tidak menguntungkan, program pengendalian banjir menjadi persoalan yang sangat serius bagi pemerintah Belanda. Pertama, tanggul atau sistem polder. Belanda juga membuat banyak tanggul untuk mencegah terjadinya luapan air laut. Tanggul-tanggul ini juga telah didukung dengan sistem teknologi yang canggih, sehingga dapat mendeteksi luapan air sejak dini. Sebagian tanggul itu memang tidak tanggung-tanggung, tingginya bisa berupa bukit dan ketebalan bervariasi yang mencapai belasan meter. Sebagian tanggul itu secara periodik direklamasi, artinya ketinggian dan lebarnya ditambah. Contohnya pantai Scheveningen itu sepenuhnya adalah buatan dan sekaligus difungsikan sebagai tanggul. Di bagian utara Belanda ada sebuah teluk
Yang kedua, bibir teluknya disambungkan dengan tanggul sepanjang 32 km dan tanggulnya sekaligus difungsikan sebagai jalan tol dengan 2 jalur di masing-masing arah. Jalan atau tanggul ini menghubungkan kawasan Den Auer dengan Knappen atau Zurich. 2. Pintu air. Di semua kanal atau sungai di Belanda akan terlihat pintu air yang berlapis-lapis dalam setiap jarak tertentu, mulai dari pintu air berukuran kecil sampai berukuran besar, bahkan raksasa. Dilansir dari Euronews, salah satu inovasi yang dilakukan Belanda adalah dengan memasang pintu air di sepanjang tepi laut atau muara sungai demi mencegah meluapnya air pasang. Salah satu palang air yang terbesar adalah Maeslandskering, terbentang di sebuah kanal yang menghubungkan Sungai Rin dan Laut Utara di bagian selatan Belanda, menyerupai gerbang besar yang dapat membuka atau menutup. Benda ini setinggi 22 meter, terbuat dari besi tebal, cukup kuat dan rapat untuk menghalangi masuknya air yang berlebihan. Yang bisa menutup kanal laut selebar 300 meter dengan kedalaman belasan meter. Ketika permukaan air naik mencapai lebih dari 3 meter, gerbang tersebut akan secara otomatis menutup. Dengan begitu, palang air ini dapat melindungi wilayah Belanda yang berada di bawah permukaan laut dari kebanjiran. Tiga, pompa air dan sistem polder. Tanggul dan pintu air hanya berfungsi untuk menahan atau membatasi debit air saat memasuki atau mengalir ke daratan yang rendah. Karena itu diperlukan solusi lanjutan yaitu pompa air. Pompa air di Belanda dibuat sambung menyambung dan bertingkat-tingkat. Sebagian besar pipanya tertanam di dalam tanah. Sebagai gambaran, air yang masuk ke wilayah Nieuwerkerk yang posisinya minus 6,7 mdpl akan dipompa ke daerah yang posisinya lebih tinggi minus 5 mdpl. Terus air yang ditampung di wilayah minus 5 mdpl akan dipompa lagi ke wilayah penampungan yang lebih tinggi lagi, dan begitu seterusnya sampai air dibuang kembali ke laut. Jadi, pompa air di sini merupakan substitusi atau membantu konsep resapan air. Sebab tanah yang lebih rendah dari permukaan laut pasti memiliki daya serap yang terbatas. Sistem polder telah sejak lama digunakan oleh Belanda guna mencegah banjir. Polder sendiri merupakan area dengan daratan yang rendah yang dikelilingi oleh tanggul. Polder menggunakan sistem penataan air tertutup, yang berarti air hanya masuk dan dialirkan lewat saluran yang telah disediakan. Dengan adanya sistem polder, pemukiman warga tidak akan tergenangi air saat musim penghujan atau air pasang. Air tersebut akan disalurkan ke polder untuk nantinya dipompa ke sungai yang langsung dialirkan ke laut. Penerapan sistem polder selama ini dinilai sebagai salah satu jurus yang dapat memecahkan masalah banjir perkotaan. Kelemahan sistem polder. Sistem kerja pada polder sangat bergantung pada pompa. Jika pompa mati, maka kawasan akan tergenang, sehingga diperlukan adanya pengawasan pada pompa. Selain itu, biaya operasi dan pemeliharaannya relatif mahal. Nenek moyang orang Belanda sejak awal menyadari bahwa jika tidak membuat tanggul, pintu air, dan pompa untuk membendung dan mengelola air, maka sekitar 40% wilayah Belanda akan tergenang air secara permanen. Boleh jadi, memang sistem penanggulangan banjir di Belanda tidak serta-merta dapat diterapkan di Jakarta, bahkan kota-kota lain di Indonesia, karena perbedaan geografis dan faktor lainnya. Tetapi, dengan konsisten dalam perencanaan dan keinginan untuk terus mencari solusi terbaik dengan melibatkan beberapa pihak, mulai dari pemerintah,
para ahli atau insinyur, dan masyarakat pasti dalam sebuah usaha tersebut bisa membuahkan hasil seperti negara Belanda yang bisa menghalau banjir meski memiliki dataran lebih rendah dari permukaan air laut. Sekian dulu review dari kami. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan ya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.